kesehatan, dan juga istiqomah dalam menjaga syukur yang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalan wa bid'ah, mari selalu kita awali apapun majelis kebaikan yang kita lakukan, jangan lupa berniat liridillah, untuk menjadi ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua berawal dari titik terkecil yang namanya niat, dan niat itu tersembunyi, tidak nampak, hanya Allah yang tahu apa yang ada dalam hati. Maka hati. Satu hati tidak cukup, harus buat hati. Kita pada pagi hari ini sudah rutin. Suatu yang rutin, insya Allah terdorong amal yang istiqomah. Istiqomah itu memang cirinya ya kontinu, rutin, selalu. Setiap ahad pagi ada kegiatan taklim atau sholat. Mari pula kita sampaikan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karena beliaulah kita bisa duduk di sini. Karena beliau kita kemudian kenal sholat. Karena beliau kita kemudian merasakan nikmatnya iman. Karena beliau kita kemudian insya Allah akan menjadi ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Kita banyak bersolawat kepada beliau, semoga ikatan batin kita kepada Rasulullah berikan dengan kuat. Walaupun tak pernah berjumpa secara fisik, tidak mendengar langsung apa yang beliau sampaikan, tidak bertemu langsung secara musyahadah, nampak, tapi kita menjadi umatnya yang setia. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, tema topik yang disepakati untuk disampaikan pada pagi hari ini, permintaan dari saudara moderator atau programmer yang membuat program itu, minta disampaikan tentang bersama-sama melirik mengkaji kembali tentang toleransi, bahasa yang sudah populer, bahasa Indonesia yang sudah sering kita dengar. Pertama akan kita simak tadi sudah surat Al-Kafirun, surat di dalam Al-Quran yang sangat kita hafal. Bahkan ini surat Al-Kafirun itu fadilahnya spesial. Kalau dengan membaca itu kandungannya bisa bernilai rubu'ul Quran, seperempatnya Al-Quran. Surat Al-Ikhlas sulusul Quran, sepertiga Quran. Yasin separuh saya ikuti Az-Zalzalah. Dengan baca surat Az-Zalzalah, insya Allah nara hitungan ganjaran itu nisful Quran, separuhnya Al-Quran. Jadi nek mau copeng pintu sakataman, nek Al-Kafirun mau copeng papat sakataman, nek Al-Ikhlas mau copeng telu sakataman. Ini terus surat itu terus. Nek Rasul memang senang sholat fajar sopan itu ada surat Al-Kafirun. Malah saya punya guru ngaji di pondok itu. Nek nimati kok Al-Kafirun nek Al-Ikhlas terus tak pernah ganti. Allah akan cari istiqomah dulunya. Nggak usah digemuni. Bukan masalah nggak hafal surat panjang, tapi memang favorit rasanya penak. Ya, memang kan baca surat dalam sholat dan ya sunnahnya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca yang mudah. Nah, angel timbang lali mana? Pasti sudah dibaca sama Pak Roni. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul, katakanlah dawuh ini kepada Muhammad, yang berarti berlaku untuk seluruh umat Islam. Ini bisa diperdomani. Katakan Muhammad, ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir.
Di dalam Islam itu terkait keyakinan ada 3 konsep keimanan. Orang merespon keimanan itu ada 3 konsep. 1, mukmin, beriman. Yang kedua, kafir, mengingkari. Yang ketiga, munafik, remeng-remeng. Ada mukmin, ada kafir, ada munafik. Sing paling elek sing putih, sing paling elek banget. Iman ceprok, kafir jelas, remeng-remeng itu sing bahaya. Karena apa? Munafik itu berkamuflase, izharul iman bil lisan, boleh lagi bil penampilan, menampakkan Islam dengan lisan, dengan penampilannya, tapi kitmanul kufri bil qalbi, atine kafir. Ora cekro banget iki. Niki nek cara buah-buah kedondong. Wajobone halus, jerone mboten kecut, berduri. Tidak hanya kecut, berduri. Makanya kan wong biyen iki nek nuturi gampang karuan. Dondong apa salah tuku cilik-cilik, andong apa becak mlaku limit iki nek cemakane seru. Dondong apa salah duku, 3 pilihan. Dondong munafik. Nek salah kasar. Tapi lagi enake. Lah ana sing halus ning yo lagi duku, ora duku Palembang. Terus andong becak mlaku. Nek andong nyusahke kewan. Nek becak nyusahke wong, mlaku wong. Ora nyusahke sapa-sapa. Susah dhewe. Lho ini ajaran yang hebat. Maka konsep iman ini jelas ya. Orang beriman itu ya yakin dalam hati, kemudian penampilannya juga seorang mukmin, amal ibadahnya dilakukan. Wong iman itu kan kombinasi antara keyakinan hati, persaksian lisan, dan penampilan perbuatan yang menunjukkan keimanan. Nek gelem iman itu gelem sholat lah. Wong ngaku iman karo njaluk swarga tenanan kok. Sholat sholat kadang-kadang, kemudian ke masjid ya ora semangat, di dalam hidupnya masih tidak berciri keimanan, ya iman. Maka 3 orang yang akan diberi merasakan iman itu lezat. Ini hadis dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Talasun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 golongan yang bisa merasakan lezat manisnya iman. Dalam diri kita mungkin iman itu masih pahit. Kalau sholat si alas-alasan burung ngerasa lezatnya sholat. Dalam hidup masih pelit, harus merasakan lezatnya dermawan. Dalam hidup masih keras, belum bisa merasakan nikmatnya kelembutan. Kita itu masih begitu. Dalam hidup masih suka sombong, belum bisa merasakan nikmatnya tawadhu. Ya kan? Belum suka. Nek pasti iso ngrasake lah sampean itu. Kita itu sudah merasakan nikmatnya iman. Lah mbok ditawani dunya sak isine. Wong nyatane bumi langit iki nek ditimbang karo la ilaha illallah, aku la ilaha illallah. Bumi langit nek iki luwih timbangan ning sisih kiwa, la ilaha nang sisih tengen. Niku jeglek. Aku kalimat la ilaha illallah. Siapa yang bisa merasakan nikmat iman? 1, orang yang menjadikan Allah Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Angel ini. Maka kalau kita bisa menghadirkan rasa senang kepada Allah Rasul, sudah, kita ini ibarat berdagang tidak pernah rugi.
Ibarat bekerja mesti bayaran itu, tidak pernah perampokan, tidak pernah terdolimi, karena Allah tidak pernah dolim. Ibarat apa saja kita pasti akan mendapatkan kemuliaan. Tapi lebihkan rasa senangnya kepada Allah dan Rasul itu daripada yang lainnya. Nah, sakit kamu buatan kira-kira panggilan Allah lebih diutamakan daripada panggilan selain Allah. Sakit buatan kira-kira situasi rapat genting penting adzan dengan leren sholat sakit buatan kira-kira. Nah, ini kan tantangan kita. Kira-kira dengan diasyik dolanan atau umuatan tinggal ke dolanan itu terus sholat. Kira-kira sakit buatan. Cing masa orang rampung nanggung ini kurang sak gorengan ini. Yuk jenengan pateni kompore lempung menang yang goreng. Yuk terus sakit nombor. Dodolan diaris ini cuwane buakur dihubung wong ra ketok. Buakule ning kotoke sing tuku. Yuk jenengan bilang ismahli, maaf nggih tak salah nggih. Kira-kira wani ora. Nah, ini walaupun itu tidak menjadi hal yang kemudian harus, karena Allah itu juga toleran memberi waktu sholat itu, tidak kok kemudian adzan langsung sholat harus, tidak juga. Tapi kan bukti cinta, bukti keseriusan dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang mencinta harus karena Allah kepada siapapun dan apapun. Itu akan nikmat iman. Seneng bojo ya karena Gusti Allah. Seneng bondo ya karena Gusti Allah. Seneng anak ya karena Gusti Allah. Seneng nang masjid ya karena Allah. Soalnya enten wong seneng nang masjid ora karena Allah. Ora karena ganjaran, karena bayaran. Gitu. Di karena bayaran, honoran. Apa meneh? THR rahmat. Bener atau mangkat kerabat untuk jadi tampil oleh THR umpamane ora mangkat wedi THR hilang. Jadi sing digoleki ono bayaran ono kan ganjaran. Iki parone nek golek mantu sing pinter golek bayaran ganjaran. Loro-lorone yo bayaran yo ganjaran. Kaya Ustaz ini kira enak. Bayaran oleh ganjaran dibayar. Nek disangone insyaallah ya. Malah terus lagi payah kok. Payah kok wedi nek len golek bayaran ngilangi ganjaran itu. Ya Allah. Mending ra disangoni ning digawani. Iya. Udah terus lagi malah payah kok. Penak jenengan ten mriku. Duduk manis konjor dengan santai ya. Tapi payah kok. Angel susah nanti. Jadi iman itu susah. Yang ketiga, orang yang takut ayat roha, dia benci ayat dari kufri, kembali kepada kafir. Berarti badaan qadahullah. Setelah orang niku, nah niki sengaja Bali, alhamdulillah. Anak kecil juga tahu pesapan. Anak itu fitrah rasa kesenian tidak cilik. Ba'da'an qadahullahu, setelah orang itu diselamatkan dari kekafiran, maka nek pengen ngerasakan iman itu enak dengan jaga keislaman. Jangan sampai kembali ke kafir. Seperti takutnya kalau dengan dicampakkan kok api yang besar, ya neraka lah kamu. Hati jenengan itu dibangun orang sholat, karena sholat itu memang ya konsekuensi indah, bukan konsekuensi terpaksa. Seneng ngaji, seneng ngerasani, ngerasani ganjarannya gede, ngerasani panganan. Masa saya enak tombolnya dirasani untuk rasanya omongan busok rasanya panganan. Masa saya enak tombolnya dirasani parone masa tombolnya diterli lagi jenis rasani itu rasanya saya nyenengi neng rasanya omongan wecut kok wecut
Lah Kanjeng Nabi Muhammad itu tugasnya menyampaikan iman supaya yang kafir jadi beriman. Waktu itu yang iman itu hanya Muhammad sendirian. Yang lain situasi kekafiran jahiliyah. Maka bagaimana sikap Muhammad? Ya penting berupaya berusaha sehingga dilakukan itu dengan pelan, tapi kontinu terus menerus, diawali dengan dakwah diam-diam, diam tapi berdakwah, diam-diam berdakwah secara silent bersama. Kita orang suaranya, wah, nek perang itu gerilya, orang mau ketok pergerakan tapi tiba-tiba bisa dir. Kok dari dia mau orang bertembakan bambu, suang pokoknya cucuk mati gitu. Kan Nabi betul lawan orang ke orang sampai ada kisah hebat bila Eropa, seorang yang tidak berpendidikan karena golongan muda, bukan keturunan Arab, keturunan Ajam, karena rasnya ras kulit hitam Afrika. Jadi di Arab itu ada kampung Afrika masih ada sampai sekarang. Tidak semuanya banyak. Ada yang nyopet dan mengemis dan ada. Tidak jauh dari utama. Itu ada perkampungan Afrika. Umiran-umiran. Karena mau zaman dulu ini kehidupan orang Afrika sudah ke Arab. Tapi banyak yang dipekerjakan, bahkan berstatus seorang budak. Bila masuk Islam diberi tetesan hidayah seorang budak yang tidak berpendidikan, jangan khawatir, karena hidayah itu tidak pandang siapa. Kalau Allah sudah mengendaki, masya Allah, hidayah. Maka dengan sudah dikehendaki beriman kok sampai tidak bersyukur diberi iman, ya rugi. Jangan sampai ditakdir menjadi orang kafir. Nek orang kafir itu nek wis bener-bener ditakdir Allah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khalaqallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Kejar. Wong kafir iki nek wis bener-bener takdire kafir, kandhane ra dikandhani sama. Dileke ra dileke padha. Kejar. Diberi nasihat sama tidak sama saja. Sami mawon, padha wae. Itu yang sudah ditakdir. Contohnya Abu Jahal. Abu Jahal itu ya Allah bapak dan ibu. Lahirnya Kanjeng Nabi niku hormat kol-kolan. Abu Jahal. Lahirnya Nabi ku Abu Jahal direwangi nyembelih hewan untuk bersyukur kelahiran. Memang yang ini dispesialkan Muhammad kecil, ya, baby Muhammad bayi itu kelahirannya disanjung oleh seluruh alam, termasuk orang kafir jadi Abu Jahal, saking sering menunjukkan dia termasuk sedulur kafir. Dulu wangi motong, gede ini ya mungkin gelap ya Abu Jahal. Akhirnya Kanjeng Nabi dia ya gelap. Ya Allah, iki sedulur Abu Jahal itu wong sing kula dicintani mbah-mbah kula lahir wis ora karuan. Kok jenengan takdir sedone mboten sedo mukmin muslim. Akhirnya Kanjeng Nabi niku jane sedih karepe arep njaluk ngapura. Nek ra iso. Wong nek mati kafir ora iman dimintakan ampun sama saja. Sedina ping 70 jenengan dimimil lek bapakne ora mukmin mati ne ya wis ora iso jaluke ngapura. Boten saged. Akhire malah kanjeng iki pola Gusti nek ora iso jaluke ngapura minimal dinai keringanan siksa saat hari lahirku. Kanjeng Nabi lahir dina apa? Senin. Jadi saben dina Senin siksa kuburan berjalan dilongi krono niku mulia ke Kanjeng Nabi lahir di atas harapannya Kanjeng Nabi. Nek neraka tetap neraka, finari jahannam khalidina
selamanya orang kafir itu kafir semua. Lah orang-orang Arab itu ada Muhammad menyampaikan dakwah itu kan orang seneng loh. Buktinya nek ra seneng kurun 13 tahun itu coba Muhammad pengikutnya berapa? Tidak banyak. Begitu Muhammad siaran langsung intimidasi. Muhammad dakwah langsung terjadi bully. Muhammad menyampaikan apa yang harus disampaikan langsung dimusuhi. Klimaknya kan mau dibunuh sebelum hijrah. Sehingga perjalanan menuju hijrah itu kan dibalik tekanan dan ancaman, di puncaknya ancaman. Kalau dipakai kan di puncaknya ancaman. Sehingga sudah dikepung di rumahnya, ternyata Allah selamatkan Sayyidina Ali menjadi pengganti di ranjangnya Rasul. Tapi wong Arab itu saat itu konsekuen ya. Saya digoleki Muhammad sing ono Ali yo ora dikapa-kapa. Dasar sampeyan. Jengkel kali wong sing digoleki bapakne sing ono anake kok lain. Nah, orang sana gentleman. Sing digoleki Muhammad, kok nek ngene iki? Oh, aku kon guru gini. Lah Muhammad wis lunga, karo dibakar. Ora kok jengkel terus kowe wis ngono. Ya sudah, mereka kemudian mengejar sampai Kanjeng Nabi Muhammad disayembarakan sapa sing iso nyekel Muhammad hidup atau mati, hadiahnya besar. Saat itu hadiahnya berapa? 300 ya? 300 unta. Apa 100? 300. 300 unta sekarang harganya 30 juta. 300 kan 30 tidak? Hampir 1 miliar. Wajah ini yang rumongso gangster, winter, ahli panah, ahli pedang, ahli bidik, ngejar, namanya Suroko. Begitu mau sampai jatuh, terus mereka tekan itu, tombak tinggal jengkaki, udahnya jatuh, sampai 3 kali, terus mereka kan tidur. Rasanya ibu ke sini, ya Gusti Allah. Akhirnya Pak Gelungsur tekan done sambil Kanjeng Nabi. Terus dia bilang, ampun. Sahabat seorang pedang loh. Ini pasar ke mungkin wis dimasak. Wis dimasak. Tapi Kanjeng Nabi orang model ngoten niku. Lah wong sing iman sithik to, niku sing iman Kanjeng Nabi. Ojo Gusti. Iya sama afke. Ya, wis bali ra kabarkan kepada kaum aku selamat. Wis tak dongake muga-muga sumber oleh gelarnya Raja Persia. Mau didongake, sampean saged mboten karo wong sing jengkel jenengan dongake apik. Saged mboten? Ayo, jenengan karo mungsuh jenengan dongake apik, kulino mboten kita ra kulino. Nek karo rival ku ndongake elek terus sih. Jangan itu bukan acara Nabi. Acara Nabi itu pemaaf. Maka orang-orang kafir karena Nabi semakin banyak pengikut, termasuk pentolan-pentolan yang memang ke Islam. Umar bin Khattab, wah itu kan pentolan itu. Karena Islam itu kan sebenarnya berawal dari Umar masuk Islam itu menjadi dakwah Nabi itu kuat. Dan waktu itu kan Nabi memang berdoa itu untuk Umar loro ini, Umar loro jos kabeh, pentolan kabeh ini. Ini pemuka semua ini. Nah, jenengan ada geng, tidak usah dimusuhi geng itu masukkan Islam, kurang ada APKP. Nah, jenengan di nonton YouTube ini, jenengan nonton YouTube. Neng boleh kuasa itu palsu, jenengan nonton YouTube judulnya Kisah Bung Roso. Niku wong niku gawene nekani gali-gali sak Jakarta. Angger buale tekani mesti begitu nekani bawa kamera toke buangan bacokno. Ning yo wis duwe kekebalan, wis duwe teknik. Panjenengan cuma babat pisan rampung. Awalnya tetap semuanya marah.
gali-gali ini perlu jengkel. Kemudian enggak Pak, saya hanya ingin silaturahmi saja Pak, omong hati ke hati Pak. Saya juga pernah seperti apa, hidup di jalanan, berkelahi, hidup dengan kriminalitas, keluar masuk bui. Dia membuka ikuti setiap malamnya live-nya. Itu dia kalau gali-gali tak pernah ngapain. Akhirnya karena sudah posisi kalah, murah nyabut pedang dia kasih kipak gitu, bung tenaga dalam, tenaga luar, nanti tipe baru dia ngalah, kalah. Akhirnya, nah ini saya itu hanya mau cerita aja, Bang. Apa abang itu begini orang tua itu? Ya enggak. Apa abang begini anak istri rela? Tidak. Apa abang seperti abang bahagia? Enggak. Kenapa mereka sudah dikoyong-koyong? Karena situasi. Kalau sadar mereka akan menangisi apa yang sudah dilakukan. Ono sing kalau nongkel di pating bahasa diceritain Pak. Kalau kamu di dunia menyakiti besok disakiti, kamu pernah nongkel mata besok disukkan mata nangis kok. Wong niku nek ketemu atine iki ora bakalan beling. Lah wong kafir ora harus mencekel atine. Maka Rasul ketika dimusuhi kemudian ya sabar. Mereka itu kaumku, mereka hanya tidak tahu. Nanti kalau udah tahu kan ikut aku, paham gini? Nanti kalau udah sadar kan ikut aku, bener dong. Aku malah tugasnya aja orang-orang kafir. Nah, ternyata orang-orang kafir itu semakin kuat. Akhirnya nek musuh secara fisik wes dilindungi sama Sayyidina Umar. Wong Umar itu jadi nek suruh hijrah tidak mau. Kenapa harus hijrah? Mereka tak ada selesai kok. Mereka itu tak adepi aja selesai, tidak ada yang berani, tanpa harus ikut hijrah. Maka Umar hijrah itu karena patuh kepada Rasulullah. Umar nyucuk Hajar Aswad juga karena mengikuti Rasul. Aslinya Umar kan bosan nyembah patung. Wong patungnya gudi-gudi nang ngene iki wonten Ka'bah. Lah kok malah zaman terus Islam kok ngambung patung meneh sing jenenge Hajar Aswad. Sehingga Umar itu nek iki kanjeng Nabi gak lakon aku udah wegah. Wis bosen dene nyembah patung kon ngambung patung meneh. Nek karena kanjeng Nabi lakoni dia mengikuti sunnah. Umar itu wis bosen nyembah patung. Zaman jadi geng Quraisy itu ada kan duwe patung-patung boleh. Patung sing paling apik ya Umar niku. Digawe saka marmo dhewe ya suwe ya penguasa gangster. Nah akhirnya wong kafir itu ngejak wis mana kita toleransi aja dalam masalah ibadah. Saiki nyembah Tuhanku sesuk gendenan aku nyembah Tuhanmu. Wong kan ngaco, ajukan seduluran. Ini orang-orang kafir mulai mengajak damai dalam urusan ibadah. Akhirnya turun surat Al-Kafirun. Katakan Muhammad, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku gak nyembah sembah. Wala antum a'buduna ma a'bud. Kamu yo ora nyembah sing aku sembah. Itu sampai jumlahnya dengan Al-Kafirun. Malah maca Al-Kafirun itu sing tenanan, dadi imam hati-hati nek ora eling tenan ora kampung sepengi. Bulan-balik bulan pun ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud wa la ana a'budu ma a'budun wa la antum a'buduna ma a'bud wa la ana a'budu ma a'budun. Terus rampung. Yo barone ning duwe pagi iki lakum dilu kalau dolin malah ngene. Balik Fatihah meneng muni Al-Kafirun rampung. Itu sampai ungkapan itu 2 kali penawaran. Gimana? Akhirnya kan aku gak nyembah simbol sembah, kamu jangan nyembah yang aku sembah. Urusan sembah menyembah lakum dinukum waliyadi. Agamamu ya wis agamaku, agamaku agamaku. Sehingga surat 256 Al-Baqarah setelah ayat kursi dengan terusannya la ikraha fiddin qad tabayyana rusyd minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam
agama. Nabi Muhammad tidak pernah menyebarkan dakwah dengan memaksa. Malah karena Muhammad dipaksa berhenti dari dakwah tapi tidak berhenti. Jadi jenengan urusan dakwah juga kecil hati, terus lakukan walaupun di bawah ancaman dan tekanan. Ini perlu senyap gerilya seperti perangnya Jenderal Sudirman. Bengi ra wong wis direwangi ditandu wis ora iso mlaku ya susah mboten tunggake nang ngene tandu. Tetap seorang panglima adalah komando. Nah, sebetulnya spiritnya. Jadi Muhammad ya, hebatnya luar biasa. Bukan dari cendekia orang-orang cendekia, tapi tetap cerdas. Tetap seorang nabi itu sifatnya fakoh. Jadi urusan agama ini lakum dinukum waliyakum, ojo dicampur. Nek urusan amalah serabung dalam kehidupan sosial, bekerja, berdagang, apalagi berkawan, berteman, apalagi bermitra, berpartner, itu urusan muamalah. Silahkan khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia yang banyak unsur manfaat bagi manusia yang lain. Podo-podo ciptaannya Allah. Kita itu dengan mereka kan sama-sama makhluk Allah, sama-sama keturunan Adam. Hanya kita beruntung diberi iman. Coba nek kita tidak diberi iman, coba. Nek kita tidak kemudian lahir dari bapak ibu yang Islam, mungkinkah kita Islam? Belum tentu. Maka kalau mau berterima kasih, terima kasihlah kepada orang tua, kepada Allah dan orang tua. Sehingga Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa zidni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya Allah, jadikan aku orang yang bersyukur ya Allah. Bersyukur padamu dan kepada orang tua. Terima kasih. Jadi syukur itu terima kasih. Goro-goro bapaknya muslim, maknya muslim, kita Islam. Kita belum mengalami fase kafir menjadi muslim. Kita itu muslim sejak lahir. Alhamdulillah. Banyak kisah-kisah wong pengen Islam direwangi bertaruh nyawa. Banyak. Kita ini belum bertaruh nyawa. Ayo iki mlebu Islam jasane wong tuwa muslim, ibune muslimah, lahir anake Islam. Makanya jangan cukup berislam, tapi beriman. Setiap muslim belum tentu mukmin, ning setiap mukmin mesti muslim. Islam KTP akeh. Nek ditakoni iman, salat mboten ora. Zakat ora. Lah Ramadan ora. Tapi nek usaha pengen. Nah, terus waktu yo kabeh pengen normal, usaha enak tur penak ora gelem. Ning yo ora gelem. Bukan ora gelem ya. Nek cara Kanjeng Nabi yo enggak mal ya. Wong Nabi sudah menyabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Kabeh umatku mlebu swarga bakal ya. Nek bakal mesti apa bener? Nek bakal itu pasti apa dah? Bakal itu. Maka di situ ilaman apa? Kecuali sing ora gelem lho, ya toh bener toh. Nek jenenge bakal iki urung mesti, bakal gubernur urung mesti dadi. Bakal apa ya? Bakal RT. Barone mesti dadi ra liyane sekali. Bakal belum. Wa man ya'ba ya Rasulullah. Apa ono sing ra gelem mlebu swarga ya Rasulullah? Ono. Man ata'ani faqad ata'allah. Siapa yang taat kepadaku dia taat Allah. Wa man asani faqad aba. Sing maksiat karo aku iku sing ra gelem mlebu swarga. Masa iki ora masuk tenan. Berarti nek pengen mlebu swarga, wong sing paling ngerti swarga sapa to? Kalau tak tahu, wong sing wis tau terus swarga terus apa?
Swarga itu kan nala ain ro'an, pripat tau. Walau udhun samia kuping belum tahu cerita nikmat di swarga. Walayah kor ala qalbil bashar. Ati iki lho perangkan bayang di swarga. Ning gambarane tajri min tahtihal anhar. Nggon sing kebun sing airnya mengalir. Airnya tidak hanya air jernih, komplit sama air laban susu, ada air asal madu, ada air putih jernih sofi, malah banyu khomer sempurna, khomer biyen itu khomer biyen itu diambil dari buah mahal, dari anggur. Ora kaya saiki mung mendem ora nganggo anggur yo baygon karo putih oplos lem ikon dianggo mak segar. Wong biyen namanya keren anggur fermentasi. Memang wong Arab itu penghasil anggur, zabib, anggur kering macam dizakati. Nah niku asale mendem wong anggo zat kimia, hancur. Nah biar itu anggur kena sikit marai sehat, dan akeh marai mendem. Anjenengan mangkakan memaku, untuk saku tuh ada duren menjajah tau, manduren, mana saku ini. Oh, jangan. Jadi toleransi itu ajarannya Nabi, ajarannya Quran. Lah pengertian toleransi itu sebenarnya berlapang dada, bermurah hati terhadap perbedaan. Urusan agama ini penting, aja dicampur. Nyambut gawe ora apa-apa. Sing dodol Islam, sing tuku ra Islam, bagus. Sing penting jujur, kowe Kanjeng Nabi, nggih. Bose Islam, pegawene ra Islam, ora apa-apa. Tanggane ora Islam, apik bae. Aja tanggane ra Islam, beneran. Sing dikai tanggane sing Islam kok ora malah tambah jengkel ngerti. Wah, wong iki adil, kene ra kayak ono kayak. Ndak apa-apa. Kalau itu hubungan ta'awun, kebaikan, urusan sosial, kemasyarakatan, itu dibuktikan Nabi di Madinah. Nabi itu di Madinah membangun negara Madinah itu kan. Tidak mudah, di situ ada Yahudi, ada Nasrani, ono sing Majusi. Majusi itu lembah matahari. Itu dirangkul, presiden urusan agama silakan, tapi urusan Jogonegoro wajib. Yahudi wajib Jogonegoro, Nasrani wajib negarane dhewe. Iki nek sampe ganti Joko, hancur. Itu yang Rasul lakukan. Sehingga tidak ada yang tersakiti. Nah, nek mengenai Muzani, kira-kira saya mengenai apa jenis fitrahnya orang yang Nasrani gerilya dalam urusan agama ini, terus dinas dengan Quran. Membuka surat Al-Baqarah mereka Yahudi Nasrani tidak akan pernah rela sebelum dunia seisinya itu Yahudi Nasrani semua. Nah Islam kan tidak pernah. Sehingga Nabi itu bukan tipe apa ya? Tugasnya kan menyampaikan tidak sampai dua hero itu satu dunia kudu Islam kabeh tidak. Nek Nabi duwe misi satu dunia kudu Islam kabeh. Misi Nabi wafat Nabi gagal. Karena saat Nabi meninggal tidak bisa mengislamkan Abu Jahal. Saat Nabi meninggal masih banyak orang-orang Yahudi Nasrani yang di situ. Berarti Nabi gagal loh. Nabi tidak gagal. Nabi itu tugasnya nyampaikan. Lah kewajiban kita itu berapa? Mengajar. Sing fair. Jangan tidak fair. Apapun itu tidak fair baik. Contoh dengan kayak barang kok niate orang krono apa? Cijilan ganjarannya entek barangnya dari fitnah. Nah jenengan arep apeh demam itu kepada siapa kan Allah. Ana wong ora duwe apa ya jenengan tulungi ngenteni nek ditapan kowe Islam ora. Tabrakan mak deal. Nulungi delok sik. Muslim ora lho. Muslim tulungi ra muslim. Tinggal rumah enggak begitu. Kebaikan kita tanpa
Tapi kalau kemudian kita itu hati-hati ya wajib urusan agama itu jangan dicampur begini. Jadi intinya al-kafirun membangun kita saling pengertian masalah agama lakum dinukum waliyadi. Memang kadang kita ya curani. Makanya jenengan kudu duwe ahli politik. Anak-anak ojo derek kiai kabeh. Kiai ra politik gak pendapusi itu terbukti. Perang sivil apa perang berontak, perang sivil gitu. Itu kan sebenarnya wong Islam wis menang. Terus mereka ngetoke gendera perdamaian. Jenenge apa ya? Gencatan. Akhirnya dua-duanya mengutus utusan untuk berunding. Ini hasilnya dipertaruhkan di personal sing diutus apa? Seperti diplomasi negara itu kan dipertaruhkan negeri ini oleh Menteri Luar Negeri. Hasil mobil ini bagus yang menang. Nah ternyata sing diutus dari golongan yang bener ini, sing mangkili, tidak salah Musa Al-Asy'ari. Niku wonge kalem, ahli ibadah, ora neko-neko ora mikir. Ini japusi, sehingga japusi saat itu. Akhirnya yang mau menang tadi kalah dalam perundingan. Sehingga tolong anak-anak kita itu jangan jadi kiai kabeh, itu jadi ustaz pedagang yang hebat, bisnismen, ahli kimia, menjadi ahli tata negara, menjadi panglima besar yang bisa perang, menjadi atlet-atlet gitu dibagi, disebar. Anak-anak kita jangan jadi ustaz kabeh mengapalke al-kafirun wa bulat rakaat. Disebar. Biar Islam itu jaya oleh semua komponen. Nek kabeh ning masjid kabeh jadi kiai kabeh, maca kitab kabeh, ora iso dadi politikus, ora iso dadi presiden, itu jamusi. Lah kan Nabi lebar kok jadi kepala negara kok. Di Madinah itu jadi kepala negara dan kepala urusan agama apalagi. Nah sudah begitu hebat. Itu para. Jadi ini urusan agama toleransi. Malah nek bisa kita dekati. Nek kita menjaga jarak kita tidak bisa masuk. Memang kita kurang ilmu dalam dakwah. Contohnya, uangnya itu ini YouTube nih, semua India itu sih, saya dokter sih tadi, lali jenenge, Zakir naik Zakir apa Zakir naik. Nih di Barat itu mana toleransinya gede, urusan agama memang silakan jenengan di pasar pakai halu-halu cerita Islam boleh. Sing ra lagi nang ngomong melanggar hak asasi manusia, ngelarang wong ora. Sampai orang Barat itu malah orang berdakwah nek gelem itu dibuka ruang lebar. Fair, malah sing Islam pinter-pinter. Biasanya kalah debat kemudian konsekuen, kalah debat mlebu. Lah itu sudah keren iki. Anggar luar debat dikit-dikit mesti orang sadar. Keren. Tanpa peperangan itu udah jangan dikira di Amerika, di negara barat Islam ndak hebat itu sudah mulai mengajar. Sing nang kene do japusi metu supaya Islam, sing nang kono do sadar mlebu. Apalagi setelah World Trade Center, waktu kejadian World Trade Center hancur, dibajak gitu. Banyak orang yang non Islam. Jadi teroris itu benar orang. Lah teroris yang ono di kita kamu jadi ini diapusi. Wong kono malah ngerti boleh kita jenis Islam yo apa Islam bro nangis karo Islam setelah ketahuan World Trade Center itu kan ya cari kekayaannya. Cari ini koyoran. Jadi intinya mari urusan agama tetap ada batasnya, urusan kemanusiaan tidak ada. Kira-kira jadikan volume orang Islam oleh ganjaran berapa tahun? Kira-kira kan manusia. Dengan yang jualan, orang lain dengan pakani, pada negara Islam. Kira-kira panganan sedekah ini dihitung ganjaran berapa? Tetap. Bukan saya khawatir kan. Sing penting kan kehilangan
iman ini harus hati-hati. Betul Pak. Nah, Pastor, alhamdulillah ini sudah diawali sama alarm kita lagi waktu isyraq. Demikian Bapak dan Ibu al-kafirun, cukup bisa kita amalkan. Nek sakit saat dari ini sakit di waktu kaos gitu, al-kafirun gitu, ya tetap al-ikhlas falak minan terus tambahi al-kafirun gitu. Niku baroah sebagai upaya perlepasan kita minasyirki dari kemusyrikan. Insyaallah fadilah ini dalam maca al-kafirun saat dari sare muga-muga itu sangat menan intoke dari kekafiran. Dan itu rubuhul Quran, seperempatnya Quran. Nek idza zulwaru pinten separuh. Nek al-kafirun seperempat. Nek kul wallah sepertiga. Nek yo terus wiridane kuwi kok. Lek wis maca Quran wis paham bola-bali sedina kok apa ping 70. Kan apa? Lah maca idza itu bola-bali kata apa ya? Tapi itu hak ganjaran itu tetap usaha masuk yang mesti kan fadilah ya fadilah ini demikian Bapak dan Ibu kita tak terasa karena mau ngasih kira pena rasanya pena ini tidak perlu tangan sak macet ini saya kan masalah dunia ini masalah dunia zaman kan tidak dengan orang ini kalau pena ini kita tapi tidak apa-apa mari kita terus istiqomahin terus majelis majelis sopan akhir alhamdulillah. Maka matur kata Allah